Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Diojo. Salam Pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman, di samping saya ada babang ganteng nih, Bang Heri ya. Kita bertemu lagi dengan Bang Heri. Nih saya mau tanya-tanya nih ke dia ya, tentang perjalanan dia sebagai ojol gitu. Bang, nanti saya tanya-tanya, boleh Bang? Boleh saja Mas, siap, siap. Aman, aman. Aman, aman. Oke, aman, aman teman-teman. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, kita intro dulu. Bang, udah berapa lama Bang jadi ojol? Saya mulai dari ojol tahun 2018 bulan 6 kalau nggak salah. Bulan 6. Iya, tahun 2018 bulan 6. Oh, udah cukup lama juga ya. Lama. Berarti udah hampir 5 tahunan ya lebih ya. 5, ya sekitar segitu 5 tahunan, sekitar 5 tahunan. Suka dukanya menjadi ojol Bang selama 5 tahun itu apa Bang? Kalau sukanya banyak ya, kita bisa ketemu berbeda-beda karakter orang, bisa menambah teman baru. Ya alhamdulillahnya begitu. Nah kita dukanya itu yang paling menyedihkan gitu. Kalau kita membawa food misalkan, kadang tuh kita sedihnya apa, dari customer kita ngechatnya kadang nggak ngenakin hati gitu. Kadang kan kita sebagai, ya kita cari nafkah lah, saling menghargai orang lah. Untuk khususnya untuk customer, tolonglah hargai kita cari rezeki, saling membutuhkan gitu, intinya begitu ya. Karakter orang itu berbeda, ada yang baik ya, sama aja lah kayak kehidupan kita di rumah kan, di lingkungan kita juga ada orang yang baik, ada yang karakter sifat orang kan nggak sama. Iya, Ya, benar. ya. Tapi pernah nggak Bang diomelin sama customer? Diomelin sama customer Ada masalah gitu dengan customer gitu terus ada. pernah. Itu kita nganter dari Puri Beta ke Bintaro, Nah, dibawa. Kita kan kalau di Grab itu, di ojol kan kita ngikutin prosedur ya. Kalau terlalu berugal-ugalan, kita juga memikirkan customer kita. Kita cari duit bukan sekedar cari uang loh, cari keselamatan juga, kita ngelindungin customer kita. Nah itulah kejadiannya waktu itu, kita dibawa pelan, dia ngomel, dibawa kenceng, dia ngomel-ngomel, saya suruh turun itu. Suruh turun. Mau saya suruh turun, tapi dia juga alhamdulillah nyadari juga sih. Ya, Jadi itu sepanjang jalan dia ngomel-ngomel. ya nggak ngenakin lah, kurang nyaman aja, kurang nyaman dari bahasanya. Seolah-olah kita itu gimana ya, pekerja dia gitu loh. Kayak budak ya. Ya kita kan saling membutuhkan. Yang jelas kita saling membutuhkan. Nah, dukanya begitu Mas Adi. Ya. Untuk ini kan abang udah lama nih. Untuk orderan Bang, orderan sebelum pandemi sama sesudah pandemi gimana Bang? Sebelum pandemi itu udah orderan gimana abang dulu tuh? Sebelum pandemi ya pasti beda lah. Kalau untuk grab bag-nya ya, untuk grab bag-nya itu pasti beda. Dulu waktu belum pandemi itu alhamdulillah rame. Nah, tapi setelah, ya maaf ini ya, setelah begitu ada pandemi Covid, itu justru kita tuh orderan dari paket sama food itu yang lumayan. Orang kan dirumahkan nggak bisa keluar lah. Itulah lumayan juga gitu loh, lumayan. Dulu sebelum pandemi rata-rata berapa Bang pendapatan? Sebelum pandemi ya, kalau kita kan nggak pernah lah nggak pernah pagi ya, sebangun paling jam 9. Oh, mulai on beat jam 9. Jam 9, ntar jam 12 pulang istirahat.
ya kita jaga kesehatan juga lah, nggak terlalu jaga kesehatan orangnya juga, motornya juga. Ya kita kan harus, ya alhamdulillah ya bisa lah 200 sebelum pandemi ya. Ya, sebelum pandemi. Dari jam 9 sampai Jam 11, nanti jam 2 kita jalan lagi. Oh, jadi jam 9 sampai jam 11 siang. Ya, nanti jam 1, jam 2, 1, 2 kita on beat lagi. Oh, sampai jam 9 malam. sampai jam 9 malam. Iya. Rata-rata 200 itu bersih, sisa bensin, sisa apa emang masih kotor, masih kotor. Tapi kan Masih kotor. Oh, iya iya. ya. Dulu Abang prioritas narik apa, Bang? Sebelum Saya pandemi. rata-rata dulu kalau saya lebih ke grebeknya sih. Grepek. Dia simple. Simple. Jemput antar. Antar Ya. jemput simple. Tapi setelah pandemi rata-rata berapa? Pandemi ini ya kita paling 150 Kotor. ya kita syukurin aja. Iya. Tapi mulai on beat tetap dari jam 9 apa emang ada perubahan jam on beat kalau setelah pandemi? Sekeluarnya. Sekeluarnya. Iya, sekeluarnya. Iya. Jadi udah kayak nggak nentu gitu jamnya, mau bisa jam 9, bisa jam 10, kadang-kadang bisa pagi gitu. Iya. Tapi rata-rata setelah pandemi 150 itu kotor. Berarti memang penurunannya lumayan juga ya. Lumayan. Tapi tetap waktu pas pandemi itu kan awal-awal emang orang kan nggak bisa, emang bener ya nggak bisa. Iya. Oh, berarti Abang lari ke putnya aja apa ke paket, apa emang ke put sama paket? Put sama paket. Put sama Put sama paket. paket. Sama paket. Tapi alhamdulillah kita kan waktu pandemi itu banyak orang baik. Ya kita nganter paket, pulangnya dapat sembako. Iya. Dulu kan ya kadang ada sembako, ya ada mie instan, ada minyak goreng, ada segala. Dulu pandemi justru saya nggak peduli, ya saya peduli aturan ya. Cuman kalau kita udah peduli sama aturan, masih di jalan masih banyak petugas yang mengganggu kita cari nafkah, ya kita sedikit-sedikit kita debat ya. Ya kita membela lah, itu urusan perut dia ya, juga kerja gitu juga. Jadi amanah dari pemerintah. Ya, alhamdulillah ya, walaupun misalkan kita orderan memang menurun, tapi rezeki lebih identik, lebih banyak dapat sembako di pandemi karena banyak orang baik ya. Iya memang sih kan orang mah rata-rata ya kalau pas pandemi itu kebanyakan larinya ke put. Tapi kalau Abang mah paket juga iya, put juga iya gitu. Kalau saya pandemi ya, kita ya maaf nih mau bicara tentang pekerjaan luar juga. Ya waktu itu kan sebelum pandemi kan kita kerja juga. Oh sempat, emang Kerja ya, punya akunnya itu mulai aktif tuh di pas pandemi itu gitu. Jadi kita nggak dapat pemasukan ada Grab ya, terima kasih banget gitu. Ada Jadi pas pandemi itu total dari Grab pendapatan ya, Iya. pemasukan ya. total dari Grab. Berarti itu selama pandemi itu emang diberhentikan apa emang pindah kerjaan apa gimana? Enggak diberhentikan, jadi kita sistemnya sistem freelance. Ya, freelance. Oh, sistem freelance. Jadi dari perusahaan juga nggak ada pemasukan. Ya kan, kalau nggak ada pemasukan karyawan mau gimana gitu kan? Iya. Mau gaji dari mana? Sama-sama. Lagi pada Ya kita kalau sistem freelance kan sama-sama menguntungkan lah. Sama-sama menguntungkan, sama-sama pribadi. Sama-sama ya. Sama ngerti lah. Saya kan di bidang event, jadi event tuh beda sama kayak kerja pabrik gitu. Kalau pabrik ya dirumahkan, ya udah dirumahkan, kita nggak dipakai lagi gitu kayak. Kalau event kan jalan terus gitu. Ya. Itu mulai aktif lagi, maksudnya mulai aktif lagi kerja lah di luar gitu ya, di bagian event itu. Dari tahun berapa Bang? Soalnya kan pandemi dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020 bulan April. Mei kalau nggak salah. Mei. April bukan dulu. Sampai sekarang masih ya untuk Alhamdulillah masih.
alhamdulillah masih syukuri aja lah. Iya, iya. Oke, ini mulai mulai narik di daerah Puribeta ini dari tahun berapa, Bang? Sebenarnya saya dari sebelum pandemi udah kenal Puribeta ya. Udah saya nongkrongnya kan. Nah, semenjak pandemi itu gabung sama teman-teman di Puribeta, khususnya di depan halte ini, depan halte busway Puribeta 2. Nah, ini mulai pandemi sampai sekarang banyak mulai gabung lah. Kalau dulu kan cuma nempel, nggak pada kenal. Sekarang kan semua jadi saudara, kenal kan kayak gitu. Aktif narik di Aktif. Purbet gitu ya. Tahu namanya satu sama yang lain. Kalau dulu kan cuman orang lewat, biasa lah kita kan. Kalau sebagai ojol kan dimanapun tempat kita kan ada temen gitu kan. Iya, iya, iya. Ada teman. Kalau bener-bener temen yang ojol yang dikenal ya di Puribeta gitu kan. Banyak yang tahu lah nama saya, nama yang lain gitu kan. Udah kayak gimana ya, temen sehari-hari, orang tiap hari kita di sini. Sore lah, yang jelas sore. Kalau pagi sama siang pas saya nggak ada kerjaan di luar, kita keliling Bolang ya. tapi kalau pas ada kerjaan ya kita off dulu berapa hari namanya. Berarti hitungannya akunnya emang akun sampingan gitu ya. Ya dibilang sampingan ya enggak lah Mas, ini kan sangat menolong gitu loh. Kemarin dulu sebelum pandemi kita gaji jalan terus, nah itu sampingan. Nah, sekarang ya dibagi dua, jadi pekerjaan saya yang sebenarnya sama yang di ojol ini, jadi kita di tengah-tengah gitu loh. Posisi, anggap aja posisinya di tengah-tengah gitu. Saling menghasilkan uang gitu loh. Saya di sini, teman saya di sini di pekerjaan yang event, teman saya di pekerjaan event lain lagi, pembicaraannya lain lagi. Tapi jangan salah Mas, pekerja event semua teman-teman saya punya akun Grab, semua punya semua Grab punya. Tapi mereka identik narik apa Bang? Teman-teman apa? Ya, Narik orang sama aja, sama campuran. campur. Oke, sekarang ngomongin Puribeta nih. Puribeta, orderannya Bang, gimana di Puribeta dari awal Abang mulai nongkrong di sini sampai sekarang? Apa ada penurunan? Apa memang ada kenaikan? Kalau menurut saya normal. Dari dulu juga gitu-gitu aja. Gitu aja. Normal, mentok 10. Rata-rata di Purbet dapat berapa Bang di Purbet nih? Kalau normalnya sih 8 9. Itu enggak seharian ya. Iya. Dari jam 5 sore sampai jam 9 udah. Normal itu normal. Kan nggak mungkin Mas kita ditongkrongin terus di sini. Iya, benar. Emang cuman nyediain transportasi Puribeta kan nggak mungkin. Iya. Kan begitu. Terus kita bicara apa lagi? Oh, masalah sistem Bang. Sistem yang sebelumnya member, elite plus sekarang udah berubah menjadi anggota, pejuang, kesatria, sama jawara. Lebih enakan mana Bang? Maaf nih ya, kalau menurut saya mah mau dirubah sistem kayak apa? Ya kita kan nggak ngaruh sih. Buktinya saya masih anggota ya. Masih anggota. Kalau kita berani top up ya alhamdulillah lah sama lah. Cuman ya masih dapat aja. Cuman bedanya kita di sistem arah tujuan. Itu aja bedanya begitu. Kita kan mau anggota sampai mau satria itu kan kita kan sama aja. Itu kan dihitung dari jam online, dari jam berapa dalam 1 bulan bisa mencapai enggak begitu. Nah dari sistem Grab kan yang jelas kan ini kan pelayanan, walaupun kita anggota tapi kalau pelayanan kita baik sama customer ya kita tetap aja baik kan customer. Intinya beginilah ya, maaf nih buat teman-teman ojol, untuk dari peraturan ya kita kan biasanya nanti orang 5 yang bermasalah semua imbasnya. Nah itu ya tolonglah
jaga kebersihan udah. Apa sih susahnya jaga kebersihan? Saya tidak membicarakan masalah motor kendaraan jelek atau enggak ya. Itu ya kita kan ekonomi ya, yang kalau bicara kendaraan bagus itu ekonomi. Ya bicara kebersihan. Tolonglah, apa sih susahnya cuci jaket, ya kita pakai celana yang rapi, nggak perlu mahal, Iya, iya. Benar-benar. nggak perlu. Kalau hujan itu kita wajar ya pakai sendal atau pakailah pakaian, ngikutin prosedur yang Sesuai ada SOP sesuai. ya. Kita kan belum tentu di daerah sini aja kita dapat ke Jakarta, Iya. kita dilihat orang tuh, woi, rapi banget, customer juga. Saya ya maaf, saya juga bukan baik-baikin diri saya, alhamdulillah di situ kendaraan keren, walaupun kendaraan saya murah kan, beda, bersih. Ya itulah intinya, kebersihan, orang juga nyaman, orang nyaman, customer nyaman. Nggak susah kok kebersihan, nggak susah. Jaket apa kan, kita nggak mungkin lah kita punya jaket dari Grab cuma satu, kan nggak mungkin mas. Iya, benar-benar. 2 hari lah cuci. Itu saran saya buat menjaga, bukan menjaga diri kita ya, untuk semuanya gitu. Oh, jadi abang pernah gitu yang dapat ke daerah orang terus sama orang-orang sekitar itu dicuekin gitu, diacuin gitu, pernah? Ya kalau saya alhamdulillah belum pernah sih, cuman kalau lihat lihat orang teman, ini kejadian pak teman saya, Pernah ada kejadian? dia ngomong, jadi dia tuh nganter dari Kelapa Gading ke Sunter. Nah mungkin tongkrongan dia tiap hari atau asli orang, maksudnya rumah situ atau gimana, biasalah kayak gimana nih gitu kan, begitu kan. Ada seolah-olah ada orang asing situ nanya, seolah-olah Pak mau nanya alamat ini mana, tuh lihat tuh kan tulisannya gede, kan nggak, sebenarnya nggak boleh begitu. Oh, jadi kayaknya angkuh banget gitu. Oh ya kita sama-sama ojol lah, kalau udah di PM juga di PM aja. Lu mau kerja apa, kita saling menghargain orang lah. Ya nggak semua ya, nggak semua. Cuman ada aja Ada, yang gitu ya. ada. Kita kan, kalau kita kan memang benar-benar ke Jakarta itu merantau. Saya Ketemu temen itu udah seneng mas. Tapi kalau temen yang begitu buat ganjalan kita, ya udah, ya dikenal tapi dijauhin lah. kalau bicara kayak gitu saya jadi teringat bang. Dulu saya pernah nganter ke daerah Pulau Gadung. Ya. Ke daerah Pulau Gadung. Jadi setelah nganter ke Pulau Gadung kan arah balik ke sini. Arah balik ke sini saya nyoba tuh mampir dulu di daerah di stasiun Pulau Gadung apa terminal Pulau Gadung. Stasiun dekat stasiun daerah Pulau Gadung. Nah begitu kan saya ngomong bang, numpang nongkrong bang ya. Siapa tahu ada orderan nih arah pulang. Terus dia nanya, emang pulangnya kemana bang? Ciledug bang. Saya jauh banget loh dari Ciledug sampai ke sini-sini gitu. Lah bang, namanya ojek online kan kita kemana aja. Argo berapa katanya? Berani-beraninya lo jauh-jauh segini gitu kan. Dapat jauh-jauh ke sini. Emang nggak capek apa sejauh itu? Pernah saya bang ditanya begitu. Kata saya ya enggak bang, namanya. Yang penting mah kalau saya malah seneng dapat argo jauh gitu ya. Saya bolang kan gitu. Saya mah emang seneng ngebolang gitu. Ada bang yang kayak gitu. Mungkin ya seperti yang abang bilang tadi, pemikirannya masih kolot gitu. Kayaknya kalau lihat driver luar tuh kayak gimana gitu, kayak aneh, apa emang kayak takut kesaingan apa, atau emang dia emang nggak pernah ngebolang, jadinya kayak orang kaget gitu denger orang jauh datang ke daerah dia gitu. Ya, jadi kesimpulannya begini mas, orang-orang seperti dia itu udah kesehariannya udah nyaman seperti itu. Jadi dia itu, kalau kita kan prinsipnya kan cari nafkah kemana aja. Nah dari Grab sendiri kan kita kan memang udah prosedur, nggak ada pembatasan jarak. Ya kalau kita kesini dapat ke Cikarang Barat, Cikarang Timur,
Ya itu wajar-wajar aja, dapat ke Bogor wajar-wajar aja lah. Kita lihat kondisi motor kendaraan kita juga, lihat. Kalau orang-orang itu kan mungkin orang-orang yang seneng nongkrong tiap hari kayak gitu kan, nongkrong di tempat. Oke, abang nih ya, kalau ngomong-ngomong jauh nih ya, abang paling jauh selama jadi ojek online kemana bang? Nih mau cerita, Iya. waktu pandemi itu saya namanya Tangerang Gunung Putri Bogor itu udah biasa, seneng saya. Tangerang ke Gunung Putri. Putri udah seminggu bisa 5 kali, bisa ke Cikarang, kita bawa paket kan, seneng saya. Dulu diarahin lagi balik masih dapat lagi, nah itu udah seneng. Paling jauh berarti pernah ke Bogor, ke Cikarang ya. Dulu kan ini mau cerita sedikit, waktu pandemi itu orang-orang kan dari aplikasi Grab untuk Grabback-nya kan dimatiin dari pusat. Pinter orang-orang itu. Ordernya ekspres lebih mahal. Giliran saya datang sampai tempat, mana barangnya, Pak? Saya barangnya, kan lucu. Kalau saya mah seneng-seneng aja, tapi kalau kendalanya di jalan, Mas. Kenapa tuh? Ya kendalanya ke protokol kesehatan, penyekatan jalan. Oh iya, masih banyak Iya. penyekatan jalan ya. Iya, waktu rame-rame. Penyekatan jalan, terus di situ banyak pertanyaan. Tapi alhamdulillah lolos-lolos juga. Lolos-lolos juga. Iya. Oh, jadi dia mau bepergian karena Grabback-nya dimatiin, dia mesen pakai layanan Express. Pak Express gitu. Begitu ditanya barang, ternyata dia yang mau naik. Iya, jawabannya mana Pak barangnya Pak? Saya barangnya, tapi kan asik juga jawabannya gitu kan. Sambil bercanda. Yang benar emang nanti di jalan gimana? Udah nggak apa-apa Mas. Nanti inilah nggak apa-apa. Iya, kalau sekarang mah paket murah banget ya. Pernah narik paket lagi nggak bang sekarang semenjak Grabback-nya dihidupin lagi? Gimana ya? Kembali lagi kebutuhan. Cuman dari sistem ekspres enggak seperti sistem Grabback dengan sistem food. Kita bisa hubungin customernya gratis, modal pulsa. Pernah ini Mas, saya nganter barang, bukan barang ya, tapi makanan matang, tapi diekspresin. Di Puribeta kan ada ini, diekspresin. Yang ngeselin apa customer itu? Ditelepon lewat WA nggak ngangkat, giliran ditelepon pakai nomor biasa diangkat. Itu beda provider. Ya kita argo 17.000 buat telepon pulsanya 10.000. Nah dari bandar. terus kebijakannya gimana? Kalau kita mau minta ganti sama customer, Nggak mungkin. kita serba salah. Dia lapor ke kantor pusat, orangnya minta-minta, tapi kan sebenarnya nggak tahu yang di lapangan seperti apa gitu. Harusnya tolonglah dari Grab, mohon maaf, dia harus memahami yang di lapangan, kondisi di lapangan, kejadian di lapangan seperti apa. Jangan menerima mentah-mentah dari customer. Iya. Bisa juga loh customer mau menjatuhkan kita, itu pelecehan seksual. Banyak Mas kejadian di PM, kasihan itu. Tapi ya mudah-mudahan orang yang berbuat seperti itu, ya mudah-mudahan ada balasannya, karma masih berlaku. Ini ingat, buat customer ini ya, kita tuh pekerja, ya anggap aja lah kita maaf ya, kacung ya, maaf kacung. Jadi dari pihak Grab tuh melebihi pelayanannya, dia menerima aduan dari customer itu nggak seutuhnya, jadi mentah, bisa jadi. Nah, yang kurang realnya lagi, seharusnya dari pihak Grab menghubungi dua pihak. Bener nggak? Dengerin dulu ya penjelasan dari dua penjelasannya, bener nggak? Jangan nelen mentah-mentah. Ini kejadian buat saya. pihak. Pernah bang? Pernah saya ngurus di kantor di Tamrin, kantor pusat. Kasus apa tuh? Food. Food. Nah, di note-nya itu Mas, nanti kalau udah sampai tempat, jangan pencet bel, jangan ketok-ketok, jangan panggil-panggil. Nah, terus? Taruh aja di keranjang. Nah, sedangkan di klaster beda sama di komplek. Komplek kan berbeda-beda. Iya, benar. Ada yang dipagar seutuhnya rumah, ada yang kalau di klaster kan ada yang cuman ya pengamanannya pasti dari gerbang kan, ya begitu. Jadi udah taruh. Besoknya saya libur, ada dari Grab ID,
katanya makanannya nggak sampai. Padahal makanan saya taruh. Nah, namanya ditaruh di situ kan banyak keluarga, punya anak, ada binatang peliharaannya. Maaf, ada kucing, ada anjing di situ. Atau diambil anaknya. Kalau dimakan kucing pasti ada bekasnya. Kalau dipanggil, kalau nggak ada bekasnya berarti diambil bapaknya apa enggak. Ternyata di situ lagi ibadah, itu lagi kusuk. Satu keluarga rame. Jadi di situ rame Mas. Nah itu saya besoknya libur, ada event tuh. Kerjaan saya yang keduanya. Terus Saya ada di Bogor itu berkali-kali itu ditelepon dari Grab ID. Udah, saya bisa datang kapan tuh. kena kode etik gitu. Iya, kena Kode etiknya apa tuh dia laporannya? Makanan nggak sampai. Makanan nggak Ya sampai kan udah tadi. sampai titik kalau Padahal dilihat udah dari sampai, ya. kalau udah dilihat dari GPS kan dijalankan sesuai. Betul betul. Dibuka di situ ada rekapannya cat saya emang. Yang ngeselin lagi apa Mas? Terakhir udah dibuka. Kan itu nggak langsung kebuka, nunggu berapa menit saya pulang harus kebuka sendiri, Iya, nunggu iya. berapa jam. Lain pesan dari pihak Grab, pesan terakhir yang bikin kesel, jangan diulangin lagi ya Mas. Kok enggak jangan diulangin lagi, kan kita itu seolah-olah itu ngelakuin salah. Ngelakuin salah. Ngelakuin Bahwa memang salah. kita tuh bener tidak menyampaikan makanan padahal makanan Iya. udah diantarkan gitu. Oh, Itulah namanya. oke. Mudah-mudahan pihak Grab ya, kalau ketika ada aduan dari customer nih ya, tolong didengerin dulu dari pihak driver, pihak customer gitu. Jangan cuma omongan customer doang ya kan yang didengerin gitu kan. Karena kan Grab juga kalau tanpa driver nggak bakalan bisa maju gitu kan. Jadi Grab itu membutuhkan customer dan driver. Jadi harusnya adil ya antara customer sama driver. Tolonglah buat dari pihak Grab, jangan menerima mentah laporan dari customer. Jadi ya dipertimbangkan dari dua pihak. Ya mudah-mudahan dari mulai sekarang ke depannya jangan sampai ada lagi lah ya kejadian-kejadian kayak gitu ya. Jangan sampai terulang lagi kejadian yang seperti itu gitu kan. Jadi pesen lagi nih. Jadi itu kalau dari pihak Grab jangan menelan mentah-mentah. Orang dari histori kita bagus, melayanin bagus. Cuman ada kesalahan sekali aja. Kita fatal, jangan seperti itu lah gitu kan. Perlu apa ya? Perlu dicek. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, kita mendapatkan banyak pelajaran gitu ya dari obrolan kita hari ini dari Bang Heri gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kedepannya Grab bisa lebih bijak lagi gitu. Sebelum memberikan sanksi ke driver harus lebih bijak lagi gitu ya. Jangan asal ngasih sanksi-sanksi aja gitu. Oke Bang, alhamdulillah ya, terima kasih banyak nih